Halo, para kaum hiburan. Kembali lagi dengan saya, Ego Su. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah film yang bertema keluarga dan menceritakan sebuah kisah yang diangkat dari keluarga keturunan Tionghoa tentang seorang anak yang sudah kuliah tinggi-tinggi, lulusan terbaik, dan harus berakhir meneruskan bisnis atau toko kepemilikan ayahnya. Cerita yang sangat kompleks antara keturunan keluarga di Asia dengan keinginan sang anak. Sebelum itu, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Yuk kita mulai intronya. Cerita bermula di suatu pagi di saat sebuah toko yang sedang ingin buka. Dan di sana ada seorang engkoh-engkoh yang bernama Koh Afuk yang sedang menyapa orang yang sedang lewat. Tampak sepintas lewatlah seorang investor properti bernama Robert dan sekretarisnya Ayu. Scene pun berubah kepada seorang pria yang sedang berjalan menuju kantornya dan mendapat promosi. Dia akan menjadi brand director Southeast Asia. Di sana, pria tersebut menunjukkan bahwa dia sangat kompeten atau overconfidence kepada pacarnya, Natalie. Orang tersebut adalah Edwin. Dan di pagi yang sama, seorang keluarga kecil sedang mencicipi roti bikinan istrinya, Ayu. Dan dialah Johan, anak tertua dari Koh Afuk. Saat hendak perjalanan, Johan mengalami kendala dengan supir taksi. Di sana, supir taksi itu menyebutkan sana panggil orang-orangmu yang berhelm hijau. Yang dimaksud, dikira Johan itu adalah seorang Gojek atau ojek online. Setelah dari sana, Johan pun datang ke toko Koh Afuk dan menceritakan kebutuhan Johan untuk meminjam uang kepada ayahnya sekitar 10 juta dikarenakan ada acara pemotretan yang membutuhkan banyak biaya dari lighting, kamera, dan kebutuhan lainnya. Dan di sana Koh Afuk pun mengiyakan. Selang beberapa waktu, ternyata Edwin telepon dan mengabari bahwa dia tidak bisa datang di malam Natal dikarenakan dia harus ke Singapura untuk menyelesaikan dokumen sebagai brand director Southeast Asia. Koh Afuk tampak sedih dan di malamnya ternyata Koh Afuk jatuh sakit dikarenakan darah tinggi dan sudah beberapa kali mengalami masalah yang sama. Alhasil Edwin pun segera datang dan di sana Koh Afuk meminta Edwin untuk mengurus toko yang sedang dikelola Koh Afuk, sebagaimana itu akan diturunkan kepada Edwin. Alhasil Edwin pun memikirkan baik-baik dan menyetujui untuk uji coba tersebut 1 bulan. Jika menurut Edwin tidak setuju, dia berhak untuk tidak melanjutkan toko yang ditangani Koh Afuk. Koh Afuk pun dengan gembira mengiyakan pendapat Edwin tentang uji coba tersebut. Dan Koh Afuk berjanji jika Edwin tidak melanjutkan, itu bukan masalah. Yang penting Edwin coba dulu. Alhasil Johan pun merasa sedih dan merasa marah kepada Koh Afuk bahwa selama ini yang membantu Koh Afuk adalah Johan. Bahkan sampai ibunya meninggal pun Johan selalu ada di samping ibunya dan Koh Afuk. Tapi Edwin malah kuliah di luar negeri. Hubungan Edwin dan Johan juga terasa sangat renggang. Apalagi Edwin sering lebih berdiskusi dengan pacarnya, Natalie. Natalie tampak sangat tidak setuju dengan pendapat Edwin bahwa dia harus mengikuti kemauan Koh Afuk. Alhasil, Natalie meminta Edwin berjanji bahwa tidak akan pernah mensetujui walaupun Edwin mengikuti perintah Koh Afuk untuk sebulan uji coba. Dan Edwin pun berjanji karena memang tujuan sebenarnya dia ingin menjadi brand director Southeast Asia. Disitulah kejadian lucu pun terjadi di saat Edwin mulai bekerja
di toko tersebut. Ada seorang pegawai toko yang ngondek atau dikatakan punya sisi kewanitaan yang cukup tertarik dengan Edwin. Dan ada ibu-ibu langganan toko tersebut yang juga tertarik dan sampai ingin mengenalkan Edwin kepada saudaranya yang sama besarnya. Disitulah Johan pun mendapatkan pemotretan di mana dengan kualitas yang sangat banyak penghasilannya. Tapi ternyata harus ditunda selama 2 bulan. Padahal Johan berjanji kepada Ko Afuk akan membayar uang pinjaman dari ayahnya sebesar 10 juta untuk 1 bulan ke depan. Disitulah Johan merasa sedih dan pergi ke makam ibunya. Di satu sisi, istrinya Ayu mendapat kabar gembira atau kabar baik dari seorang kenalannya. Di sana, kenalannya mengatakan dia bisa memakai rumah yang disewa di Jogja. Gak perlu bayar sewa, yang penting nanti pembagiannya sama rata atau bagi hasil saja. Yang penting Ayu merasa tenang, dan itu di Jogja, tempat yang cukup nikmat ataupun nyaman dari hiruk pikuk kota Jakarta. Disitulah ada perlombaan sabun yang suruh membuat pernak-pernik berdasarkan sabun yang terbaik dan akan mendapatkan sesuatu. Nah, disinilah toko Ko Afuk membuat skema bawah laut, sedangkan toko sebelahnya membuat skema gedung menara. Nah, di sini tampak sang pemilik toko sebelah bertanya bahwa siapa sih laki-laki yang baru saja hadir di toko Ko Afuk. Ternyata Siti pun berkata bahwa toko tersebut dikelola oleh anak bungsu dari Ko Afuk, Edwin. Di saat penilaian perlombaan akan berlangsung, Ko Afuk meminta Edwin untuk membantu membikin dekorasinya. Dan alhasil, Edwin pun berpikir untuk membuat sebuah dekorasi matahari. Di saat penilaian, para juri pun terkesima dengan model dekorasi yang Edwin buat dan memang mendapatkan kemenangan 10 juta untuk toko yang mendapat nominasi sebagai pemenang. Edwin pun merasa bahagia dan bangga dan menceritakan kepada Natalie. Tapi Natalie merasa khawatir bahwa Edwin memang benar-benar akan menjadi penerus toko tersebut. Dan alhasil malamnya Natalie berbicara kepada Edwin bahwa kamu harus ngomong sama ayahmu, sama Ko Afuk, bahwa kamu tidak bisa melanjutkan atau tidak mau karena keadaan kamu ingin menjadi seorang brand director Southeast Asia. Disitulah malamnya Edwin pun berbicara kepada ayahnya, Ko Afuk. Dan Ko Afuk sempat menolak dan berkata bahwa kamu bahagia kok di sini. Tapi Edwin berkata keinginan Edwin tetap bulat. Dan papa janji papa nggak akan maksa Edwin. Keesokan harinya, di saat Ko Afuk bersiap-siap dan merasa sedih dengan keputusan Edwin, Ko Afuk lantas mendatangi Robert dan menandatangani kontrak untuk menjual toko tersebut. Toko sebelah pun sempat ngobrol berdua dengan Ko Afuk untuk merundingkan bahwa sebenarnya janganlah kita menjual toko itu, janganlah Ko Afuk jual walaupun kita ini saingan, tapi kebutuhan orang-orang toko-toko kecil di sekitar kita ini benar-benar butuh banget kita, saya dan Ko Afuk. Tapi Ko Afuk sudah berkata bahwa dia telah menjual toko tersebut. Dan pantas saja malamnya Ko Afuk jatuh pingsan dikarenakan banyak pikiran dan merasa sedih. Alhasil Johan pun datang jauh-jauh padahal dia sendiri juga punya masalah. Dan akhirnya pun Johan memutuskan untuk tidak mengikuti keinginan si Ayu. Si Ayu sempat berpikir bahwa akan pindah ke Jogja, tapi setelah berunding dengan suaminya, si Ayu pun berkata kepada temannya untuk membatalkan dan berterima kasih jika dia telah banyak membantu Ayu. Disitulah kekembaran terjadi. Di rumah sakit, Johan marah-marah kepada Edwin. Sedangkan Edwin membahas bahwa sebenarnya Ko Afuk gak setuju Johan nikah dengan Ayu.
Alhasil Johan pun naik pitam dan ingin memukul Edwin. Lantas dilerai oleh pihak rumah sakit. Akhirnya mereka berbaikan dan menceritakan setiap masalah, setiap unek-unek yang mereka katakan. Di saat emosi mereka meluap di waktu di kamar ayahnya terbaring di rumah sakit. Lantas keesokan harinya mereka berangkat ke tempat Robert dan meminta untuk membatalkan kontrak yang dibuat dengan alasan ayahnya sakit parah karena kontrak tersebut dan ingin membatalkannya. Tapi Robert bersikeras bahwa yang sudah dikontrak dan sudah ditandatangani tidak bisa diambil kembali karena itu kebutuhan properti. Akhirnya Edwin pun dengan sigap mengidentifikasi bahwa sebenarnya Anita tidak ingin melakukan atau memakai baju yang super ketat dan lebih terlihat auratnya. Karena di Instagramnya pun Anita lebih cenderung tertutup dan lebih cenderung mementingkan anaknya karena dia seorang single parent. Ini pasti ulah Pak Robert. Alhasil mereka bertiga pun melakukan sebuah rencana dan Anita pun merasa bahwa itu harus dilakukan karena Ko Afuk adalah orang yang sangat wise. Dia berkata kepada Robert ketika penandatanganan kontrak bahwa jika anakmu diperlakukan tidak adil atau senonong kepada laki-laki lain, gimana? Oh, akan saya potong tangannya, kata Robert. Dan Ko Afuk pun berkata, iya, kalau kamu melakukan itu, ya kamu lakukan untuk semua wanita. Karena apa? Karma itu berlaku. Apa yang kamu tabur, pasti apa yang kamu tuai, Robert. Disitulah akhirnya mereka menyusun rencana dengan membuat foto syur atau foto mesra dengan Anita. Alhasil itu pun diminta oleh Pak Robert untuk tidak dibeberkan. Tapi mereka pun berkata kalau tidak ingin dibeberkan maka batalkanlah kontrak dengan Ko Afuk atau toko kami. Alhasil karena dipaksa seperti itu, Robert pun mengiyakan dan Anita pun sontak keluar dari pekerjaannya. Disinilah Ko Afuk bercerita dengan Edwin bahwa keinginannya itu mungkin adalah sesuatu yang egois. Edwin pun sontak berkata kepada Ko Afuk bahwa Ko Johan yang lebih pantas. Aku sudah punya bagianku, aku sudah melakukan apa yang aku lakukan. Yang belum kulakukan adalah membahagiakan papa. Siangnya ketika habis obrolan itu, Edwin menceritakan kebahagiaannya kepada Natalie, tapi Natalie tampak tidak senang dan Edwin pun marah. Kenapa kamu gak senang? Padahal harusnya kamu tuh senang karena aku bisa membahagiakan papaku. Ya sudahlah, aku gak mau bahas, yaudah. Natalie yang sedih pun datang ke toko tempat Ayu bekerja dan menceritakan semuanya. Dan Ayu pun berkata, jika kamu punya laki-laki yang punya penyesalan dalam hidupnya, itu gak enak, percaya sama aku. Akhirnya Natalie pun berkata kepada Edwin, dan ternyata benar. Edwin pun mengatakan bahwa memang dia akan jadi brand director, cuma dia sedang menguji Natalie. Dan di saat besoknya di tempat perkuburan mamanya, Johan pun berkata dan curhat tentang apa yang dia rasakan. Tanpa diduga, curhatan itu didengar oleh ayahnya. Dan ayahnya pun berkata untuk kita bisa mengulang kembali. Alhasil beberapa bulan ternyata toko kelontong milik Ko Afuk sekarang sudah berganti menjadi toko roti dan toko foto atau booth foto. Di sana di tempat Ayu bekerja dan Johan bekerja. Dan disitulah banyak cerita kebahagiaan tentang launching toko-toko tersebut. Disitulah keluarga mereka pun rukun kembali. Dan Anita sudah bekerja di perusahaan Edwin ketika akan ditinggal Edwin ke Singapura. Disinilah keluarga itu menjadi bahagia. Dan semuanya kembali tenang. Dan film selesai. Jadi,
Menurutku, film Cek Toko Sebelah ini adalah film yang pantas mendapatkan nominasi penghargaan, apalagi dari segi skenarionya. Pendalaman karakter Edwin, Ko Afuk, dan Johan cukup membuat penonton tertarik, apalagi saya yang sedang menonton. Ciri khas Ko Afuk yang begitu keras karena kehilangan istrinya, dan juga berkata bahwa Johan itu tidak pantas dan melanjutkan toko tersebut dikarenakan apa yang terjadi pada Johan di masa lalu sebelum menikah dengan Ayu. Dan menurut dia, Edwin yang pintar, punya karir cemerlang, lebih pantas menghinggapi dan melanjutkan toko tersebut. Dan di samping juga ada konflik-konflik dengan Pak Albert dan Anita tentang akuisisi toko tersebut. Jadi, para kaum tiduran, itulah film Cek Toko Sebelah. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, jangan lupa share, komen jika ingin menambahi, atau ingin film-film kesukaan kalian ada di channel Egosu, subscribe, jangan lupa nyalain notifikasinya. Terima kasih, bye-bye!